Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat bolu karamel mini atau dengan kata lain sarang semut mini. Bolu karamel mini ini rasanya sangat enak banget, manisnya pas dan tidak bikin enak. Tekstur bolunya lembut dan kenyal-kenyal. Dan satu hal yang paling penting juga yaitu hasilnya sangat bersarang banget. Teman-teman bisa lihat teksturnya itu seperti ini. Kelihatan sangat cantik banget. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjut ke cara pembuatannya, di sini saya tuliskan resepnya. Pertama-tama, siapkan 180 gram gula pasir. Gula pasirnya kita akan karamel. Kita karamel gulanya menggunakan api kecil. Jika gula pasirnya sudah larut semua, tambahkan 180 ml air panas. Pada saat tuang airnya, hati-hati nanti kepercik air panas. Masak gula karamelnya sambil diaduk-aduk hingga semuanya kembali mencair lagi. Nah, seperti ini gula karamelnya sudah mencair semua. Selanjutnya matikan api dan gula karamelnya saya pindahkan ke wadah dan saya biarkan hingga dingin. Tahap selanjutnya, siapkan 2 butir telur. Pecahkan telurnya ke dalam wadah. Kemudian kocok lepas telurnya. Tambahkan 80 gram susu kental manis, 50 gram margarin, lelehkan dan margarinnya sudah dalam keadaan dingin. Aduk menggunakan whisker hingga semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan 80 gram terigu protein sedang. Terigunya diayak agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian tambahkan juga 40 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh soda kue. Ayak tepungnya agar tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan gula karamel. Gula karamelnya sudah dalam keadaan dingin. Gula karamelnya saya masukkan secara bertahap. Aduk adonannya hingga semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau bergerindil. Agar adonannya lebih licin, adonannya saya akan saring. Nah, adonannya udah siap untuk dimasak. Selanjutnya, panaskan cetakan menggunakan api kecil. Cetakannya saya olesin dengan sedikit margarin. Setelah saya olesin, cetakannya saya tutup kembali dan biarkan hingga panas. Jika sudah panas, kita akan tes dulu tingkat kepanasannya dengan meneteskan sedikit air. Jika airnya langsung berbusa dan mengering, itu pertanda cetakannya sudah panas. Sebelum dituang, adonannya harus diaduk terlebih dahulu agar tidak mengendap tepungnya. Cetakannya kita isi setengah saja, karena pada saat kita masak, kuenya akan mengembang ke atas. Masak kuenya menggunakan api kecil.
Cetakannya jangan ditutup dulu, biarkan kuenya hingga ada buih seperti ini. Nah, setelah buihnya sudah mulai pecah, baru kita tutup cetakannya. Kecilkan apinya, pakai api yang paling kecil. Jika buihnya sudah pecah semua seperti ini, itu pertanda bolu karamelnya sudah matang. Bolunya saya keluarkan dari cetakan menggunakan ujung sendok. Pelan-pelan aja ngeluarinnya agar cetakannya tidak rusak. Begitu juga dengan kuenya agar tetap tampil cantik seperti ini. Nah, bolu karamelnya ini matangnya pas banget ya teman-teman, bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah, bolu karamelnya sudah jadi, selanjutnya siap untuk kita hidangkan. Nah, seperti ini jadinya, bolu karamelnya kelihatan sangat cantik banget. Bolunya bersarang, matangnya pas, bagian bawah juga tidak gosong. Nah, kuenya saya akan potong agar teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan sangat bersarang banget kan? Nah, selanjutnya kue bolunya saya akan belah agar benar-benar kelihatan sarangnya. Wow, benar-benar bersarang ya teman-teman. Jadi pantas lah kalau memang kue ini dibilang sarang semut, karena modelnya benar-benar mirip sarang semut ya. Nah, itu tadi cara membuat bolu karamel mini atau sarang semut mini. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan. Jadi teman-teman harus mencobanya juga di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Jika suka resepnya, silahkan di-share ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.